Perkenalkan, nama saya Setia Pertiwi, NPM 2103 1010 10 086. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah monopoli dan monopsoni untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sriwalni Rahayu, SH, MHUM. Tujuan saya membuat video ini ada dua. Yang pertama adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman mengetahui bagaimana sejarah dari monopoli dan monopsoni. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana korelasi atau hubungan antara monopoli dan monopsoni dengan hukum persaingan usaha. Pengertian monopoli secara umum adalah jika ada satu pelaku usaha atau penjual ternyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi terdekat atau pengganti. Akan tetapi, karena perkembangan zaman, maka jumlah satu-satunya kurang relevan dengan kondisi real yang ada di lapangan karena ternyata banyak usaha industri yang terdiri lebih dari satu perusahaan mempunyai perilaku seperti monopoli. Berdasarkan Kamus Ekonomi Collins, yang dimaksud dengan monopoli adalah salah satu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat bahwa satu perusahaan dengan banyak pembeli, kurangnya produk substitusi atau pengganti, serta adanya pemblokiran pasar atau barrier to entry yang tidak dapat dimasuki oleh pelaku usaha lainnya. Dalam pasal 1 angka 5 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai monopoli, yaitu adanya penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu serta dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan. Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila dilakukan dengan cara yang fair dan tidak bertentangan dan melanggar hukum. Oleh karenanya, monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan. Akan tetapi, justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang memiliki posisi monopoli untuk menggunakan kekuasaannya atau kekuatannya di pasar yang bersangkutan, yang biasa disebut dengan praktik monopoli atau monopolizing. Nah, ingat teman-teman, yang dilarang bukanlah monopolinya, akan tetapi praktik dari monopoli itu sendiri. Setelah video ini, kita akan bersama-sama membahas apa sih pengertian dari monopoli dan bagaimana sejarah dari monopoli itu sendiri. Istilah monopoli berasal dari bahasa Inggris, yaitu monopoly, dan istilah tersebut menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani yakni monospolei, yang berarti sendirian menjual. Kebiasaan masyarakat di Amerika menyebut monopoli sebagai antitrust untuk anti-monopoli atau istilah dominasi yang banyak digunakan oleh orang Eropa untuk menyebut istilah monopoli. Istilah monopoli harus dibedakan dengan istilah monopolis yang berarti orang yang menjual produknya secara sendirian atau monopolis. Di dalam sejarah Indonesia, praktik monopoli pertama kali secara resmi dimulai tanggal 20 Maret 1602, yaitu pada saat pemerintah Belanda atas persetujuan Staten-Generaal memberikan hak oktroy atau hak istimewa untuk berdagang sendiri pada VOC di wilayah Indonesia. Selain melakukan monopoli di Indonesia, VOC juga mengawasi perdagangan di wilayah yang terbentang dari Tanjung Harapan di ujung Afrika hingga Sri Lanka dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, praktik monopoli juga terjadi. Pada waktu itu, sejumlah pengusahaan mempunyai kedekatan khusus dengan kekuasaan. Para pengusaha tersebut memperoleh sejumlah kemudahan dalam lalu lintas perdagangan. Para pengusaha dekat dengan kekuasaan, menguasai pasar atas barang atau komoditi tertentu berkat restu dari rezim pengusaha pada saat itu. Para pengusaha pada zaman Orde Lama yang mendapat kemudahan kemudian secara perlahan memudar karena
peredaran setelah rezim berganti. Larangan kegiatan monopoli itu sendiri telah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, dan c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Adanya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk. Yang kedua, melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk. Yang ketiga, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Dan yang keempat, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang monopoli secara rule of reason, yang berarti bahwa monopoli akan dilarang jika monopoli tersebut merusak persaingan secara signifikan dan dengan pertimbangan monopoli tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli. Apa sih praktik monopoli itu? Sesuai dengan pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang pertama, terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha. Yang kedua, terdapat penguasaan atas suatu produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang keempat, tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan umum. Lanjut, kita akan membahas bentuk-bentuk praktek monopoli. Praktek monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, perilaku yang dapat memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing yang nyata maupun pesaing potensial. Yang kedua, perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksinya. Terus, apa sih hubungan monopoli dengan persaingan usaha? Praktik monopoli adalah pemutusan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Itulah korelasi antara praktik monopoli dengan hukum persaingan usaha yang dapat menimbulkan praktik yang tidak sehat dan dapat menyampingkan kepentingan umum. Berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopsoni merupakan suatu keadaan di mana suatu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk, sehingga perilaku pembeli tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat apabila pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk atau jasa. Adapun syarat-syarat pembuktian adanya monopsoni adalah: yang pertama, dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Yang kedua, telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis produk tertentu.
Istilah monopsoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti tunggal dan opsonia yang berarti pembelian. Monopsoni pertama kali diperkenalkan oleh John Robinson dalam bukunya yang berpengaruh The Economics of Imperfect Competition yang diterbitkan pada tahun 1933. Para ekonom menggunakan istilah kekuatan monopsoni dengan cara yang mirip dengan kekuatan monopoli sebagai referensi singkat untuk skenario di mana terdapat satu kekuatan dominan dalam hubungan pembelian, sehingga kekuatan tersebut mampu menetapkan harga secara maksimal. Keuntungan tidak tunduk pada batasan kompetitif. Kekuatan monopsoni terjadi ketika satu pembeli menghadapi sedikit persaingan dari pembeli lain untuk tenaga kerja atau barang tersebut, sehingga mereka dapat menetapkan upah atau harga atau untuk tenaga kerja atau barang yang mereka beli pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar kompetitif. Dalam literatur ekonomi, istilah monopsoni sebagian besar digunakan ketika mengacu pada pasar tenaga kerja. Namun, dapat diterapkan pada pasar industri juga, barang atau jasa apapun di mana pembeli memiliki kekuatan pasar atas semua penjual. Tentu saja monopsoni memiliki dampak terhadap ekonomi. Adapun dampaknya tergantung pada posisi monopsoni selaku penjual pada pasar bersangkutan. Apabila pelaku monopsonis merupakan monopolis pada pasar yang bersangkutan, maka pembatasan pembelian barang akan berakibat pada naiknya harga yang harus ditanggung oleh pembeli. Namun, apabila pelaku monopsoni tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga di pasar, maka perilaku monopsonis yang membatasi pembelian dari konsumen menjadi tidak percuma. Seorang monopsonis memiliki buyer power, yaitu suatu posisi menguasai pembelian atau posisi tawar yang tinggi sebagai pembeli. Pembeli tersebut memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang menguntungkan bagi dirinya. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak semua. Mengapa? Praktik monopsoni yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, monopsoni tidak dilarang untuk dilakukan. Demikian video yang dapat saya buat. Semoga informasi-informasi yang terdapat dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi para penonton. Atas kekurangan mengenai informasi-informasi yang saya berikan, saya memohon maaf mengingat saya juga merupakan mahasiswi yang masih saat ini belajar untuk mencari ilmu-ilmu baru yang ingin saya dapatkan. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.